Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Ki Sawung dan di sebelah saya adalah Ki Sawang. Namanya agak mirip ya, Ki Sawang Jati. Rayu. Nah, ini adalah tayangan perdana dari FKPPAI TV, yang mana nanti semacam wawancara di podcast, tapi kita dengan fasilitas yang sangat terbatas, mungkin suara juga agak kurang terdengar, mohon dimaklum. Nanti kita akan gunakan fasilitas yang lebih lengkap lagi untuk menunjang konten ini supaya pemirsa sekalian dapat menikmatinya, dapat memahaminya dengan baik. Untuk sementara ini adalah gebrakan awal pembuka jalan adalah konten FKPPAI yang pertama di tahun 2021. Dan di sini akan saya mulai dengan kita ngobrol santai aja ya Ki. Ya, Santai aja. Ngobrol santai aja. Anggap ini saya sambil ngopi, tapi kopinya belum ada ini. Ki mau ngopi Ki? masalah nggak ada temannya ngopi. Oh nggak apa-apa. Ada tolong ya kopi. Kopi dua. Nah ini nah terdiedit nih. Baiklah, kebetulan dari FKPPAI kita punya amanat untuk membuat direktori paranormal FKPPAI dalam bentuk buku. Apa itu direktori? Direktori itu isinya adalah daftar riwayat hidup, pengalaman perjalanan si paranormal dalam bakti kepada masyarakat. Nah, itu adalah gebrakan awal, dahulu pernah dibuat kurang lebih 20 tahun yang lalu, kemudian kita akan buat lagi sekarang, tetapi dengan ditunjang teknologi yang semakin canggih, kita ada konten YouTube. Artinya Anda bisa saksikan, bisa diulang-ulang nanti ya. Misalnya Ki Sawang punya fans banyak ya di di Bali, itu bisa nonton konten YouTube, bisa diulang-ulang, dan bahkan itu menjadi bahan pelajaran buat kita semua ya. Ini menjadi ibrah, menjadi contoh, menjadi teladan ya. Nah, dengan ngobrol-ngobrol bincang santai ini, mudah-mudahan semakin mudah dipahami bahwasanya supranatural atau paranormal itu bukan hal yang sangat sulit untuk dipahami, dan untuk membuat supaya dalam pikiran masyarakat image paranormal itu seperti apa. Mungkin konotasi negatif yang selama ini terjadi dan akibat beberapa oknum yang berulah, maka kita dengan adanya konten ini kita meluruskan pemahaman pemikiran dari masyarakat yang berkonotasi negatif tentang keparanormalan dalam memperbaiki image tersebut. Ya begitu Ki Sawang. Rahayu Ki Sawang. Terima kasih kehadirannya. Ini bisa nanti kalau untuk selanjutnya by Zoom. Ini karena kebetulan Ki Sawang ada dekat dengan saya, maka kita bisa langsung. Tapi nanti ini pertanyaan pertama ya. Mohon diceritakan dari sejak kapan tertarik di dunia paranormal atau minggu alternatif. Silakan Ki. Sejak kapan ya pertanyaannya? Dari sejak kapan? Sejak kecil sebenarnya saya itu sudah tertarik masalah spiritual. Jadi memang sejak awal itu banyak keanehan. Ya. Bahkan katanya orang tua itu, saya lahir itu sudah aneh, resek lah intinya. Sudah nggoda wong tua. Oh gitu. Oh. Jadi sejak kecil, sejak lahir. Ada pertanda apa mungkin yang orang tuanya terima waktu mau lahir? Ininya sulit keluar itu aja. Hah? Sulit keluar. Oh sulit. Jadi berapa bulan? Tetap Ya 9 ininya bulan? ya 9 bulan. Cuma buat sengsara orang tua. Kan itu. Akhirnya ada yang bantu nggak di waktu proses kelahiran tersebut?
ya tetap kalau zaman dulu kan namanya ada dukun bayi. Dukun bayi. Oh. Itu kan kata kepercayaan orang Jawa itu kan dibuang. Oh, Dibuang lah saya di mana itu terus di temu sama orang kan. Oh, dibuang dulu gitu. Iya. Pakai apa itu? Apa? Tanpa kalau zaman kecil dulu. Tanpa. Iya, tanpa dibuang di tempat apa ya? Yang Terus diletakkan gitu ya. iya diambil sama orang tua lah. Seru juga ya. Itu masa Itu kecil ya, itu begitu ya. sejak kecil seperti itu. Iya, Cerita iya. orang tua atau ibu-ibu saya. Iya, kalau di kampung itu maaf kalau daerah Sunda pakai pengki. Ada tuh banyak kejadian tuh bayi ditaruh di pengki diletakin supaya bisa rawat. Iya. Gitu gitu. Terus akhirnya diambil sama Orang tua juga diangkat anak. diangkat anak. Oh. Jadi memang nakal dulu sejak lahir itu. Oh gitu. Oh. Sudah itu apalagi keanehannya waktu apa kisah waktu sudah bisa jalan apa gimana? Udah bisa ngomong, udah bisa bicara. Kalau keanehan saya itu ini buka rahasia sebenarnya. Nah, Rahasia rohani gitu. iya iya. Enggak apa-apa. Dulu saya nggak tahu Ah, apa itu namanya, kita nggak tahu. iya. Jadi saya sejak kecil itu sering melihat goib atau bahasa goib, bangsa goib tadi. Oh. Terus sering mimpi kemana-mana. Oh. Jadi mimpi kemana-mana. Jadi kalau saya pas tidur itu kayak ada yang ngajak. Oh gitu. Itu sejak kecil itu. Sampai besar, sampai SD. Sampai SD itu kalau kebetulan saya dari keluarga dukun intinya kan. Bahasa kasar kan keluarga dukun. Ya. Jadi banyak keanehan-keanehan yang saya alami, termasuk sesuatu yang nggak kelihatan, saya yang sering melihat. Nah, apa yang sangat menjadi sampai sekarang yang diingat sama Kisawang yang beda daripada yang lain? Saya sering bermimpi Ya. apa ya, bahasa Jawa Timuran ini ngonangi wong, apa ya, ngonangi wong apa ya, mengetahui orang. Jadi contoh saya mimpi orang itu bertengkar, misalnya maaf tokoh spiritual itu bertengkar, saya mimpi itu. Nah, bertengkar sama spiritual lain lah itu. Iya, iya. Nah itu besoknya itu mayoritas saya datangi orang itu. Nah. Dan orang itu tahu kalau saya itu mengetahui bahwa tadi malam itu saya melihat. Oh, itu konangan. Konangan. Ya. Konangi, Konangan. Dan itu termasuk kelebihan saya sampai sekarang. Ketahuan, ya. Iya. Dan itu tidak saya sengaja sebenarnya. Itu berarti buruh sak durungi winara. Otomatis lah itu. Iya, Intinya. tahu sebelum terjadi. Nah, gitu ya. Iya, jadi Kalau ini sih makhluk gaib yang berkesan yang dulu pernah dilihat, pernah ketemu. itu yang paling berkesan itu pas saya puasa 7 hari. Itu SMP kelas 2. Oh, itu SMP malah. SMP kelas 2 saya puasa, ini yang saya ingat sampai sekarang. Jadi pas pati geni, kalau di Jawa itu ada namanya pati geni. Sedina sungi, jadi 1 hari 1 malam. Jadi nggak boleh apa-apa. Iya. Nah, itu orang tua saya coba bilang, jalan-jalan sana, jangan duduk di sini. Oh. Jadi di depan rumah saya dulu ada pohon kamboja. Aku bilang sama orang tua saya, sama bapak saya, aku sudah ditemui kan. Iya,
aku bilang aku sudah ditemui guys. Nah, terus bapak bilang ini siapa? Itu orang yang cantik. Saya jelaskan lah, pakai ini. Bapak saya itu kaget, loh kamu itu tak suruh menghindari orang itu kok kamu tahu kan? Jadi bapak bilang ya sudah kalau sudah tahu kan. Tapi untung aja kamu nggak gila, itu aja sudah. Oh itu bisa bikin gila ya? Iya, masalah saking cantiknya, memang cantik. Oh gila-gila. Iya. Saking cantiknya. Iya. Iya betul. Apalagi Itu yang terkesan lah, yang buat saya teringat zaman awal sampai sekarang masih ingat. Oh, ada lagi nggak yang berkesan pengalaman gaib? Ya banyak sih kalau kita ikut Banyak. termasuk saya kalau tidur di makam keramat, ya. Kalau saya di makam keramat itu kan sampai mingguan bahkan bulanan itu. Di makam itu? Iya. Nah, di situ itu sering saya didatangi sama goib-goib yang di daerah situ. Didatangi memperkenalkan diri, terus saya disuruh main. Tapi saya belum tahu kalau itu goib sebenarnya. Masalahnya saya posisikan tidur, jadi dia masuk ke alam mimpi saya. Akhirnya pagi saya tanya sama orang kampung itu. Nah di situ tanya alamat ini. Dikasih penjelasan, baru saya ke alamat itu. Ujung-ujungnya tempat keramat. Ujung-ujungnya tempat keramat. Dan sampai sekarang, jadi kalau saya masuk kampung itu mayoritas tempat keramat di sekitar itu memperkenalkan diri. Oh mereka yang memperkenalkan diri? Iya. Jadi datangi saya memperkenalkan diri, terus nyuruh main ke tempatnya. Nah, oke. Ini pertanyaan yang kedua ya Ki ya. Mohon dijelaskan mengapa Ki Sawang akhirnya suka, ini namanya kan setelah Ki Sawang punya kelebihan terus mulai mendalami dunia supranatural atau kebatinan. Cuma bisa dijelaskan lagi? Ya masalahnya itu tadi kan Ya. Supaya kita itu lebih paham dan lebih luas. Iya. Jadi kalau kita proses pengembangan ya, diri spiritual kan harus dikembangkan supaya kawero keilmuan itu enggak itu aja. Supaya kita enggak dipikir orang gila apa kan. Kayaknya kalau kita banyak temen itu kan lebih enak. Itu ya. Nah ini pertanyaan ketiga Ki. Siapa yang mempengaruhi Ki Sawang sehingga mendalami tadi menyenangi dunia spiritual atau kebatinan atau di pengobatan gitu? Ada nggak yang mempengaruhi Ki Sawang? Sebenarnya itu dari hati sebenarnya. Nggak ada yang meminta, menyuruh atau mempengaruhi. Memang dari hati. Masalah selama ini tuh saya tuh nggak jauh dari orang-orang masyarakat bawah. Iya. Jadi nggak ada tokoh-tokoh tertentu atau mungkin idolanya Ki Sawang mungkin? Nggak ada sih kalau ada ya? Nggak ada. Jadi emang semua dari dalam diri Ki Sawang sendiri. Apakah Ki Sawang pernah mengikuti perkumpulan kebatinan, tenaga dalam, atau perkumpulan kepercayaan? Kalau tenaga dalam itu memang sejak kecil dulu saya ikut kalau bela diri dulu ke bisa diri, terus ke rohani Akmal Haq dan Haramahak termasuk Gasmi dan Gasmi itu? gerakan pencaksilat Muslim Indonesia yang sekarang Pagar Nusa itu. Oh sekarang itu bukan? Tapi Gasmi tetap ada, yang awalnya kan Gasmi awalnya yang baju merah. Oh itu awalnya. Kalau untuk perkumpulan kebatinan saya larinya kan ke Victor Rosso yang termasuk ilmu sejati ya, atau Islam sejati, termasuk salah satu kalau di Islam tuh ikut tarek kan.
tarekat. Ya tarekat. Nah untuk kepercayaan yang di kejawen Larinya kan ke ya lari ke Jawan itu tadi larinya kan ke termasuk ke rasa sejati. khusus sejati. Ya ilmu sejati kan ke Jawa. Kalau dari keluarga Rizal, dari keturunannya ada aliran itu? Kalau dari kakek-kakek saya sebagian ada yang kejawen. Ada ya? Ada. Ya. Nah ini pertanyaan selanjutnya Ki, pernah menjadi anggota atau pernah menjadi pengurus di organisasi mana saja Ki? Ya, salah satunya di FK sendiri. Ini ya organisasi FKPPAI. Nah, kebetulan saya jabatannya ketua DPC Kabupaten Mojokerto FKPPAI. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Mojokerto. Ketua DPD. DPC. Oh DPC, Dewan Pimpinan Cabang. Iya. Ya. Ini ketua DPC. Iya itu di bawah DPD. Selain FK mungkin dari Banser atau dari NU ada? Kalau saya di NU itu simpatisan. Oh, Sangat simpatisan. simpati. Oh. Tapi kalau di lari ke Padepokan Kedemati, karena saya termasuk pengasuhnya, termasuk pendirinya. Jadi komunitas Bisumo saya pendiri juga, komunitas suka menolong. Teman-teman di Padepokan Utang Deres saya pendiri juga. Banyak dari termasuk di Padepokan Wengit Mojokerto saya pendiri juga. Iya. Selain di Mojokerto mungkin di luar daerah ada? Di Boyolali ada Padepokan, di Padepokan Sulung itu tadi. Di Jambi? Di Jambi lari ke Gubuk Ademati sama rumah terapis Ademati. Rumah terapi Ademati. Iya, sama Bisumo tadi komunitas suka menolong itu. Oh. Termasuk Pinang Muda. Persaudaraan Pinang Muda. Pinang Muda. Ya. Kalau di Jambi. Iya, ya. Di Jambi. Selain Jambi, Mojokerto, mana lagi? Di Jakarta lagi? Jakarta belum ada. Belum. Ya pemirsa, nanti barangkali ada yang mau kerjasama dengan Pisawang untuk membuka gubuk Ademati di Jakarta. Dalam kondisi pandemi ini nampaknya perlu untuk pendingin hati. Ya kita kalau adem hati kan jelas imun naik. Kalau nggak adem imunnya tambah parah nanti. Ini pertanyaan selanjutnya, Ki buka praktek pengobatan nggak? Saya nggak pernah buka praktek sebenarnya. Jadi gimana Ki? Ya intinya kalau ada orang yang menolong, minta tolong, kita tolong semampunya. Iya, iya. Cuma kadang orang-orang itu nganggap saya praktek, itu repotnya. Oh gitu, berarti aman ya Ki ya? Nggak praktek secara resmi. Iya. Iya. Tapi tetap kita harus menolong orang. Itu kalau menolong orang dari sejak kapan Ki? Yang secara formil? Kalau saya sejak SMP sudah menolong orang. Intinya bisa nerapi. Terapi? Iya, terapi. Ini pertanyaannya, atau itu pengobatan atau konsultasi? Ada orang curhat atau apa? Kalau saya SMP sudah banyak orang konsultasi dan minta terapi juga. Terapi. Terapinya berupa apa? Kita biasa larinya kan ke herbal juga, kadang doa juga. Iya, iya. Berarti dari semenjak SMP, dari remaja sudah menolong orang. Nah ini boleh diceritakan metode yang Pisawang gunakan tadi, doa dan apa saja metodenya? Ya biasanya kan kita pakai medianya itu doa. Kalau sekarang kebanyakan itu dari air. Ya. Jadi kita intinya larinya kan ke rasa. Jadi mayoritas 60% yang saya intinya kembangkan itu Adematinya itu. Jadi
kita pakai media air, biasanya orang kita lihat kalau dia sakit yang intinya nggak boleh pegang air, ya nggak kita pakai air, tapi kita pakai transfer dengan rasa tadi. Tapi mayoritas pengobatan kita dengan mandi tadi. Mandi. Iya. Terapi misalnya kayak terapi pijat atau terapi seperti tenaga dalam juga pakai. Ya kalau di apa itu dibutuhkan juga. Iya. Itu untuk terapi ya. Iya. Kemudian apakah dalam menolong orang tadi Kisawang memasang tarif atau apa tidak? Kadang memasang, kadang enggak. Lihat yang perlu kita tolong. Tapi kayaknya kebanyakan enggak ya? Kebanyakan enggak. Kebanyakan enggak. Masalah yang enggak itu biasanya itu cepet kabul. Masalah kita ikhlas tadi. Enggak dihargai. Iya, dengan ketulusan tadi kan, keikhlasan kita. Gitu ya. Kalau yang ditarif nih yang awet. Itu agak apa itu kalau kita ngomong jujur ya, agak mundur. Oh iya, mundur. Iya, masalah apa? Itu tadi kan kita doa kita itu sudah senang dulu, Pak. Padahal doa itu kan sebenarnya yang sering keterima itu yang agak ganjel itu tadi kan. Nah, itulah muncul akhirnya keikhlasan. Oh gitu ya, iya. Keikhlasan ya. Iya. Ini pertanyaan terakhir Ki. Apakah masih aktif Kisawang? Misalnya belajar nggak hanya mesti ke guru ya, belajar ke alam atau mungkin barangkali Ki sudah menemukan cara untuk belajar ke alam gaib dalam hal pengetahuan paranormal dan pengobatan. Gimana Ki? Kalau saya pribadi itu Ya. mungkin kalau masalah kawar keilmuan itu sampai akhir hayat. Juga akhir hayat. Iya. Masalahnya enggak, ilmu Allah itu tidak terhingga. Kan gitu. Jadi enggak ada batasnya. Nggak ada batas. Iya. Mungkin ada pesan-pesan Ki Sawang buat ini kawan-kawan yang masih awal-awal bergabung di FK dan juga awal-awal membuka praktek pengobatan, istilahnya kepada junior-junior, apa ada pesan dan saran dari nasihat dari Ki Sawang buat mereka? Ya pesannya itu ya cuma itu tadi kan ya, tetap kembali ke Nawadharma. Oh Intinya iya. itu aja. Nawadharma. Iya. Ya, apalagi Ki? Silakan. Terus tetap memasyarakat, memasyarakat ikhlas kalau orang nolong orang yang sakit. Kan gitu. Jangan mengharap imbalan lebih. Iya. Terus kita harus tetap semampu kita juga menolong orang, jangan sampai kita memaksakan nyawa kita ya, taruhannya jangan. Tetap kita harus kontrol diri gitu. Ya sudah, terima kasih gitu aja pesan saya. Jadi pemirsa, inilah tayangan perdana kita untuk Direktori Paranormal FKPPAI dan semacam perjalanan pengalaman, karena pengalaman itu adalah guru yang berharga gitu ya. Jadi memang banyak kelebihan-kelebihan yang akan kita dapatkan kalau kita sering melakukan perjalanan, baik itu perjalanan secara fisik maupun secara rohani. Kalau di dalam situasi pandemi sekarang ini kita terbatas kemana-mana karena adanya PPKM dan lain sebagainya, tapi perjalanan rohani terus masih bisa kita lanjutkan. Nah, kita coba mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan oleh Ki Sawang tadi, semoga dapat dipahami, mudah dipahami begitu ya. Dan kalau situasi sudah mulai membaik, bisa nanti temui Ki Sawang. Tapi Ki Sawang ini ada di mana-mana ya. Kalau tadi sudah dibilang di Mojokerto, di Jambi ya, bagi mereka yang berdomisili di Jambi itu nanti bisa berjumpa dengan Ki Sawang. Di Jawa Timur di Mojokerto,
Kemudian di Jakarta di kediamannya Bunda Dani, atau sering juga ke tempat saya di daerah Taman Minggu ya. Itu saja Kisawang, terima kasih Ya. banyak. Rahayu Kisawang. Rahayu. Rahayu.